Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita kembali merenungkan firman Allah. Tapi sebelum saya masuk ke dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-49, Saudara, mari kita sedikit review apa yang diberitakan oleh Lukas pada pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 16. Pada Lukas itu, Saudara, khususnya Lukas pada minggu lalu, Saudara, itu menjadi bagian penting dalam memahami Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 49, karena Lukas 5 ayat 1 sampai 6 ayat 16 itu memberikan sebuah dasar kepada kita, atau memberikan dua dasar kepada kita, dasar yang penting dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya hari ini. Jadi pasal minggu lalu itu menjadi dasar iman kita, menjadi dasar kita berjalan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Apa dasar itu, Saudara? Yang pertama, pada pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 16 itu, di sana kita menemukan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus menemui orang-orang yang dijadikan muridnya dan disembuhkan olehnya. Di dalam bagian itu, Saudara, saya memahami bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menemui setiap orang itu secara personal. Yesus adalah orang yang masuk ke dalam hidup seseorang secara personal. Dia tidak mau orang itu mengalami dia kayak, ya udah aku orang Kristen, ya udah semua orang Kristen. Enggak. Yesus itu menemui setiap orang secara personal. Sekalipun, Saudara, setiap minggu kita datang ke gereja, kita datang kebaktian secara komunal. Tapi ingat baik-baik, setiap kata yang disampaikan di atas mimbar ini, setiap firman yang disampaikan di atas mimbar ini, setiap lagu yang disampaikan, setiap narasi, itu bukan bicara hanya secara komunal kepada kita, tapi itu bicara secara personal kepada setiap kita yang hadir di dalam kebaktian. Dan itulah tindakan Yesus yang dia lakukan pada masa lalu ketika dia berjumpa dengan orang. Dia berjumpa dengan mereka secara personal. Coba perhatikan, Saudara, ketika dia ketemu Simon. Dia ketemu Simon itu secara personal di mana? Di perahu. Dia tidak ketemu Simon itu di tempat yang lain, enggak. Dia ketemu Simon di perahu, dia ketemu Yohanes di perahu, dia ketemu Yakobus di mana? Di perahu mereka. Artinya apa, Saudara? Yesus tidak akan ketemu dengan saudara di dunia lain, enggak. Tapi dia akan ketemu kita, dia akan ketemu berjumpa dengan kita di dunia kita masing-masing. Di playfield kita masing-masing. Di dalam hidup kita masing-masing. Jangan pikir bahwa aku hanya ketemu Tuhan ketika di gereja. Aku hanya ketemu Tuhan ketika ada KKR. Enggak. Yesus mau ketemu dengan saudara. Yesus mau ketemu dengan saya di mana? Di dalam hidup saudara setiap hari. Amin. Dia ketemu siapa lagi, saudara? Ada pertemuan dengan penyakit kulit. Saudara, itu pertemuan personal sekali. Ya, ada banyak orang datang. Tapi itu pertemuan sangat personal sekali. Yesus bertemu dengan penyakit kulit di tengah-tengah sakit yang dia alami. Yesus bertemu dengan orang lumpuh. Nah, menarik dengan orang lumpuh, saudara. Pertemuan itu difasilitasi oleh orang, bukan? Ada yang ngangkut dia. Ya, gimana dia bertemu dengan Yesus personal? Dia udah lumpuh. Tapi menariknya, saudara, ada banyak orang yang peduli dengan orang lumpuh ini. Bawa dia kepada Yesus. Bawa dia kepada Yesus. Dan Yesus berjumpa dengan dia. Secara apa? Apakah secara komunal? Tidak. Secara personal. Dan ada pertemuan terakhir kalau dalam konteks itu, saudara. Pertemuan dengan Lewi. Yesus bertemu Lewi di mana? Apakah di rumahnya? Yang minggu lalu ikut kebaktian, ayo mari kita ngobrol yuk. Jangan saya bertanya, saya jawab sendiri. Seperti biasa. Saudara ketemu Lewi di mana? Lewi lagi ngapain?
Ya ketahuan nih, minggu lalu nggak datang ke gereja. Lewi lagi ngapain, Om Tante? Ya udah kita berhenti di sini lah ya. Saudara, Lewi itu, dia sedang mengut pajak. Lalu Yesus datang ke dia, "Hei Lewi, ikut aku." Dia sedang tidak ada di dalam pesta, dia sedang tidak ada di dalam rumah ibadat, enggak. Dia ada di mana? Lagi mengut pajak. Lagi melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh orang Israel. Tapi Yesus datang personal ke dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah engkau mengalami ini? Perjumpaan personal dengan Yesus. Jangan bilang saudara, "Oh, aku sudah orang percaya sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum saya lahir, aku sudah dipilih oleh Tuhan." Oke, tapi pernahkah ada di dalam hidupmu, perjalanan hidupmu, ada satu titik poin dengan mengatakan, "Oh, aku berjumpa dengan Yesus. Dan itu yang mengubahkan hidupku." Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang ini. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada perubahan radikal di dalam hidup mereka. Apa yang terjadi dengan Simon dan teman-temannya? Mereka meninggalkan perahu. Apa yang terjadi dengan Lewi? Dia meninggalkan pekerjaannya untuk memungut cukai. Ada perubahan radikal dalam hidup mereka. Maka saya bisa katakan saudara, perjumpaan dengan Yesus di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan perubahan radikal di dalam hidupnya. Amin. Dan itulah yang dikatakan oleh Lukas dalam catatan Lukas mengenai Yesus ketika dikatakan di dalam pasal 6 ayat 43 dan sampai ayat 45 saudara. Dari buahnya kamu akan kelihatan. Ada perubahan radikal dalam hidupmu, dalam buahmu, dalam tindakanmu, dalam tutur katamu. Ada perubahan radikal. Tidak mungkin aku berkata, "Oh, aku ini orang percaya loh. Oh, aku ini sudah berjumpa dengan Yesus." Tapi buah itu, cara hidup kita tidak berubah dari cara hidup kita sebelum kita berjumpa dengan Yesus. Perubahan itu adalah tanda kita berjumpa dengan Yesus. Dan perubahan radikal lah yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Saya sedang tidak mengatakan kepada saudara, saya lihat hidup saudara satu-satu, enggak. Saya tidak berani menilai hidup saudara satu-satu. Tapi mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah saya berjumpa dengan Yesus? Dan kemudian perjumpaan itu membawa perubahan radikal di dalam hidupku. Yang kedua saudara, ini menjadi dasar perenungan kita hari ini. Ketika Yesus berjumpa dengan orang personal, tapi ada pengajaran Yesus yang berikutnya saudara. Dia mengajarkan tentang apa minggu lalu? Yang sudah ikut kedup minggu lalu. Tentang apa? Satu. Kenapa? Tentang apa? Tentang puasa bukan? Ada di dalam bahan kedup atau kalau saudara ikut kedup, ada tentang puasa dan ada tentang satu lagi apa? Tentang Sabat. Jadi dua itu saudara yang dia ajarkan. Tapi bedakan konsep Sabat antara orang Farisi dengan konsep Sabat dari Yesus. Dia memberikan sebuah perbedaan saudara. Apa yang menjadi dasar bagi kita pada bagian itu saudara? Justru Yesus itu dalam bagian itu memberikan nilai baru dengan mengatakan bahwa praktek spiritualitas itu seperti puasa dan Sabat tidak bisa dilakukan karena legalis atau farisisme. Farisisme aneh ya. Farisi punya gaya gitu, farisisme. Dia tidak mau hanya sekedar kita melakukan itu karena kita dulu begitu. Karena dari dulu begitu, maka kita harus melakukan itu tanpa ada relasi dengan Tuhan. Yesus mengatakan kalau engkau merayakan Sabat, engkau merayakan atau engkau melakukan puasa, lakukan itu atas dasar apa? Relasi dengan Tuhan.
Jadi praktek spiritualitas itu saudara adalah praktek yang dilakukan bukan karena legalis atau karena tradisi, tapi karena ada relasi, ada pengalaman personal dengan Tuhan. Saudara, mari kita mempraktekkan bagian ini, khususnya puasa. Siapa yang di antara saudara suka puasa pada masa Jumat Agung Paskah? Enggak ada juga. Saudara, ini mumpung lagi masa-masa puasa, kita pakai momen untuk puasa 1 hari. Saya challenge saudara, Kamis Putih, tanggal 2 apa? 2 April. Mari kita puasa. Puasa apa saudara? Kita bisa melakukan macam-macam puasa. Puasa apa? Kita bisa cuma puasa makan tetap minum. Atau kita puasa minum tidak makan. Kayaknya agak challenging ya. Saya sedang dalam 40 hari terakhir ini saudara sampai tanggal 5. Saya puasa sesuatu. Puasa media sosial. Tidak buka media sosial, tidak buka Instagram, tidak buka TikTok. Itu macam puasa. Tujuannya apa? Supaya waktu tidak habis hanya untuk scroll up, scroll down. Scroll up, scroll down. Tidur itu saudara-saudara ternyata enak tanpa ada scroll up, scroll down. Itu puasa saudara. Tapi dilakukan atas dasar apa? Bukan karena tradisi. Tapi ini membangun relasi dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah sekarang saudara kita masuk pada Lukas 6 ayat 17 sampai 49. Nah saudara, ketika Yesus sudah berjumpa dengan orang secara personal dan dia memberikan nilai baru pada praktek spiritualitas mereka, maka Lukas 6 ayat 17 sampai 49 adalah catatan Lukas tentang keinginan hati Yesus bagi murid-muridnya. Jadi dia sudah ketemu dengan mereka personal, dia sudah memberikan sesuatu yang baru bagi mereka, dan sekarang ini ada keinginan hatinya bagi jemaatnya, bagi murid-muridnya, di mana ia menginginkan murid-murid itu tidak hanya sekedar memiliki personal experience, pengalaman personal, berjumpa dengan Yesus, lalu mengikut dia dan lalu memiliki pengalaman. Yesus tidak mau mereka hanya pada level itu. Tidak hanya pada level di mana, oh aku berjumpa dengan Yesus, aku menikmati segala apa yang ada dari Yesus, oh aku punya personal experience. Enggak. Yesus memiliki sesuatu yang lebih besar bagi murid-muridnya. Yesus memiliki sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar ngikut dia kemana saja, daripada hanya sekedar menjadi pendengar yang baik bagi dia. Yesus tidak ingin hanya menjadi pengikut, nunut dari belakang terus. Yesus tidak hanya sekedar pendengar. Kita kan kebanyakan pendengar ya saudara ya. Iya enggak sih? Pendengar kan tiap kali kalau hari Minggu, oh hari ini khotbahnya bagus banget ya. Lalu tanya, buat apa nanti setelah ini? Kita senang dengan khotbah yang bagus, bukan amin? Enggak diaminin kan? Karena takut dengan follow up question berikutnya. Senang nggak dengan khotbah yang bagus? Beneran nih. Tapi senang nggak melakukan dari khotbah yang bagus itu dalam hidupmu? Amin juga. Amin atau enggak? Harusnya amin saudara. Dan Yesus tidak hanya menginginkan itu menjadi pendengar yang baik bagi murid-muridnya. Yesus itu menginginkan apa saudara? Yesus itu menginginkan level up. Level up ini di bagian mana saudara? Tidak hanya sekedar kesenangan karena berelasi dengan Yesus. Oh, aku berteman dengan Yesus. Oh, Yesus anggap aku sahabat. Itu kan kita senang gitu kan? Yesus katakan, oh kamu adalah sahabat-sahabatku. Senang gak? Senang. Tapi Yesus tidak hanya sekedar mau kita jadi sahabat-sahabatnya. Melainkan ada praktek nyata dari relasi itu. Ada praktek nyata dari relasi kita menjadi sahabat Yesus.
Tidak hanya sekedar menjadi pengikut Yesus kemanapun. Oh, ikut Yesus kemanapun pergi. Atau sekedar menjadi pendengar. Atau yang lebih, saudara, kalau kita dalam konteks kita hari ini, kita disembuhkan dari penyakit. Disembuhkan dari penyakit enak gak? Enak dong. Apalagi kalau tiba-tiba kita doa sembuh, biaya rumah sakit gak bayar. Itu kan enak. Tapi Yesus tidak mau hanya sekedar itu. Yesus tidak hanya sekedar mau muridnya menjadi pengikutnya, menjadi pendengarnya, atau yang disembuhkan. Dia juga menginginkan murid-muridnya itu menjalankan setiap pesan sebagai cara hidup dari murid-muridnya. Dan itu yang dijelaskan di dalam ayat 43 sampai 49, saudara. Bahwa kalau kamu menjadi muridku, kalau kamu menjadi pengikutku, tidak hanya sekedar jadi pengikut dan muridku, tapi buahmu harus ada, amin. Buah hidupmu itu harus mekar, amin. Cara hidupmu itu harus berbuah dan orang melihat. Lalu pasal 6, 46 sampai 49, saudara. Engkau akan terlihat dengan engkau semakin dalam di dalam Yesus. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar lo ngikut gua, kurang lebih begitu. Siapa yang suka main game di sini, saudara? Game. Kelihatan, Brother Andos itu udah langsung angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu, kasihan nanti dibully sama mereka. Saudara suka main game enggak? Enggak ya, udah kelihatan. Udah kelihatan umurnya berarti. Saudara, saya bukan pencinta game. Saya main game tapi bukan sampai yang pecinta lah. Tapi saya banyak ketemu dengan anak-anak muda. Saudara mungkin punya cucu, punya anak. Saudara tanya mereka, apa nama artinya push rank? Enggak tahu ya? Ya kelihatan memang kita nggak tahu. Pak Pendi udah geleng-geleng begini. Oh oke, Pak Pendi saya mengerti sekarang. Push rank itu, saudara, itu biasanya anak-anak muda itu akan main berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari, supaya mereka itu bisa level up. Mereka bisa tidak makan, mereka bisa tidak minum, mereka bisa tidak peduli dengan orang di sekitar mereka. Untuk apa? Naikin level game mereka. Mereka bisa tidak peduli apapun, hanya supaya game mereka di handphone itu atau di PC itu levelnya top. Saudara, dalam hidup setiap orang itu bukan hanya game yang harus di level up, bukan? Coba perhatikan saudara, saudara kalau jadi karyawan di satu perusahaan, saudara mau menjadi entry level aja enggak? Enggak dong. Maunya apa? Setelah entry level itu apa? Up-nya apa? Jadi bagian apa? Saya nggak tahu soalnya nggak pernah kerja di perusahaan, saudara. Jadi apa? Dan topnya itu ngapain? Jadi CEO bukan? Kalau puji Tuhan, kalau memang ada kesempatan sampai sana. Tapi untuk mencapai level up itu, apakah saudara ketika entry level, lalu saudara cuma duduk diam aja masuk kantor loyo-loyo, nggak ngapa-ngapain, disuruh bos, ya bos, kamu kerjain ini, lalu bilang, bos tunggu ya, nanti aja. Apakah begitu? Setelah itu saudara kalau cara hidupnya kayak gitu, apa diapain? Ditendang saudara. Untuk bisa naik level, saudara harus apa? Kerja keras. Iya enggak sih? Kalau mau level up, harus kerja keras. Kita harus istilahnya saudara, kita harus improve ourselves, kita harus show ourselves bahwa kita layak mendapatkan posisi di atas itu. Amin. Di dalam karir seperti itu saudara, di dalam status sosial, saudara kalau status sosial mau nggak levelnya naik? Mau dong, siapa yang nggak mau? Saya juga mau. Kenapa dalam budaya Indonesia itu sekarang ada istilahnya pansos? Tahu pansos? Ya kita kelamaan di Australia sih. Pansos itu panjat sosial. Jadi supaya status sosial
Saya pakai kata gue aja. Supaya status sosial gue bisa naik ke level itu, maka aku harus nebeng dengan orang yang level status sosialnya sudah di sini. Ngikutin dia kemanapun supaya apa? Status sosial gue bisa naik. Dalam status sosial, sadar atau tidak sadar, kita kepengen loh di atas itu. Kita mau level up. Dalam status finansial, saudara mau nggak duit saudara di ATM saudara atau di account saudara cuma $1 tiap hari? Enggak dong. Iya enggak sih? Saudara cuma mau, oke, pokoknya tahun ini uang saya di rekening cuma 2.000 aja. Tahun depan 2.000 aja, tahun depannya lagi 2.000 saja. Mau enggak begitu? Enggak. Mari kita pikir secara logika aja saudara. Kita maunya itu setiap kalau bisa. Tahun 2025, 2.000 tahun 2026, 4.000 tahun 2027, 8.000 kita kan kepengen. Kenapa? Maunya kita level up. Dan hal yang sama saudara terjadi, harusnya terjadi di dalam spiritualitas kita. Ada level up. Maka Lukas saudara, Lukas 6, 17, 19 adalah keinginan hati Yesus agar murid-muridnya, pendengar setia yang disembuhkan itu bukan hanya sedang menjadi pendengar yang baik, bukan hanya sekedar disembuhkan, tapi mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan dalam perjalanan mengikut Yesus. Izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau saudara sakit, disembuhkan, saudara bertumbuh enggak? Mari kita berharap sama Tuhan. Setiap sakit yang ada dalam tubuh kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Setelah saudara sembuh, saudara akan bertumbuh enggak? Enggak usah jawab. Jauh di diri sendiri ya. Oke. Nanti kalau saya jawab di sini, kita jawab di sini nanti ketahuan. Kalau saudara disembuhkan dan saudara tidak tidak bertumbuh, enggak usah sembuh. Karena percuma, enggak ada nilainya. Karena Yesus tidak hanya mau menyembuhkan saudara, tapi dia ingin pertumbuhan terjadi di dalam dirimu dan diriku. Yesus tidak ingin perjalanan mereka berhenti pada kepuasan telinga. Seringkali kan kita begitu, kita cuma puas di telinga saja. Yesus tidak ingin hanya terjadi kepuasan dengan tubuh kita karena disembuhkan. Ia ingin mereka dan dia ingin kita naik level. Pertanyaannya saudara, bagaimana perjalanan spiritual ini mengalami pertumbuhan? Level up. Itu yang menjadi pembicaraan kita hari ini saudara. Yang pertama, rely on Him. Bergantung sama Tuhan. Apapun yang terjadi, bergantung sama Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam catatan Lukas. Bergantung sama Tuhan dari ayat 20 sampai 26 itu saudara, kalau kita simpulkan, Yesus itu sedang mengatakan sebenarnya, bergantung sama saya, bergantung sama aku, apapun yang terjadi. Kenapa saya bisa katakan demikian saudara? Mari kita coba teliti bagian ini. Seperti biasa saudara, dalam catatan Lukas selalu ia memberikan ruang yang besar untuk orang yang tersisihkan. Orang yang tidak dianggap sebagai golongan yang sangat diperhatikan oleh Yesus. Orang-orang itu pasti diperhatikan oleh Yesus. Orang miskin, orang menangis, orang lapar, orang dibenci, dan orang dikucilkan. Dia memberikan semacam emphasize di sana. Pertanyaannya saudara, apakah Yesus mengatakan bahwa kemiskinan, tangisan, dan dibenci itu sebagai kondisi yang harus dipertahankan? Tidak. Yesus tidak mau bahwa kamu miskin terus supaya nanti kamu bahagia. Oh, kamu harus nangis terus supaya nanti kamu bahagia. Yesus tidak mengatakan itu.
Tapi Yesus menggunakan terms miskin, lapar, tangis, dibenci sebagai analogi bahwa mereka yang ada dalam situasi seperti itu biasanya bergantung penuh pada sesuatu yang lebih besar di atasnya. Orang yang lapar itu bergantung penuh pada pemberian orang akan makanan. Orang yang menangis itu bergantung penuh pada penghiburan yang bisa memberikan dia penghiburan. Maka ketika dia mengatakan, saudara, berbahagialah engkau yang miskin. Berbahagialah engkau yang lapar. Sebenarnya Yesus sedang mengatakan begini, saudara. Berbahagialah engkau yang bergantung kepada Allah seperti orang miskin bergantung pada uluran tangan yang lebih kuat. Berbahagialah engkau yang lapar. Seperti orang lapar bergantung pada belas kasihan. Seperti orang menangis pada sumber penghiburan. Rely on God. Bergantung sama Tuhan. Sandarkan hidupmu sama Tuhan. Berbahagialah engkau yang bergantung kepada anak Allah, sekalipun engkau ditolak dan dibenci, bahkan engkau dianggap sebagai yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pesan yang dimaksudkan oleh Yesus. Untuk rely on Him, rely on God. Dan sebaliknya saudara, Yesus mengatakan cilaka bukan berarti dia membenci orang kaya. Ketika dia mengatakan cilakalah mereka yang tidak sebenarnya orang kaya itu, dia mengatakan, cilakalah mereka yang tidak bergantung kepada Allah. Tetapi mereka bergantung pada kekayaan, pada kecukupan, dan pada sumber sukacita yang semu. Saudara, Yesus itu tidak benci dengan orang kaya. Dan dia juga tidak suka dengan kemiskinan. Dia cuma mau saya dan saudara menyandarkan hidup penuh pada tangannya yang kuat itu. Amin. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita bergantung atau rely on Him dalam dunia hari ini? Saudara, saya itu orang yang sangat bergantung sama Google Map. Sama Google Map. Ya sekalipun sudah hampir 5 tahun di Australia, kemanapun tempat yang saya tidak tahu kemana, saya pasti pakai Google Map. Kemanapun. Kecuali kalau saya ke gereja ya, saya udah nggak pakai Google Map. Tapi awal-awal saudara, bahkan 3 bulan pertama ketika saya tinggal di Bexley lalu ke gereja, saya pakai Google Map loh. Kenapa? Karena takut kesasar saudara. Karena tahu sendiri jalan di Sydney, begitu saudara salah jalan, saudara akan 2 jam kata Tante Rita. Terlebih kalau saudara salah jalan, masuk tol saudara. Tolnya bukan tol biasa, masuk tunnel. Siapa yang pernah ngalamin? Jauh kan? Saya itu orang yang bergantung pada Google Map. Tapi saya juga orang yang tidak bergantung sama Google Map kalau saya sudah tahu jalan. Ngerti perbedaannya ya? Saya orang yang bergantung sama Google Map kalau saya tidak tahu jalan. Tapi saya orang yang tidak bergantung sama Google Map kalau saya sudah tahu jalan ke sana itu kemana. Ibaratnya kalau pagi ini saudara, saya ke gereja. Saya tidak lagi pakai Google Map. Kenapa? Karena saya sudah tahu 3 jalan kalau ke gereja. Kalau macet di Princess Highway bisa lewat bandara. Kalau macet di bandara bisa lewat M5. Kenapa? Udah tahulah. Dan seringkali saudara, kita bergantung dan kita tidak bergantung sama Tuhan itu ketika kita sudah tahu cara jalannya hidup. Ketika saudara sudah tahu cara hidup, jangan omong kosong bilang, oh aku bergantung sama Tuhan. Enggak. Ketika kita sudah tahu cara hidup, cara menyelesaikan masalah, cara menyelesaikan penyakit, acap kali kita tidak bisa bergantung sama Tuhan.
Maka saudara, ketika Yesus mengatakan ucapan bahagia ini, Yesus sedang mengatakan sebenarnya, cara orang lemah bergantung pada kekuatan di atasnya. Demikianlah seharusnya orang percaya bergantung pada Allah pada setiap level kehidupan. Enggak cuma waktu kita dibawa baru bergantung sama Tuhan, enggak. Setiap level hidup ini harus bergantung sama Tuhan. Mau berkat untuk bawa pulang, bawa berkat ini saudara. Berkat untuk kita bawa pulang hari ini. Allah di dalam diri Yesus menginginkan setiap orang percaya bergantung kepadanya, bukan hanya ketika ada di titik terendah hidup, tapi juga ketika kita ada di masa keemasan. Amin. Setiap level hidup kita bergantung sama Tuhan. Dan di saat itulah kita naik level. Yang kedua saudara, ketika Yesus membicarakan ini saudara, dia tidak ingin sekedar murid-muridnya itu menjadi pendengar, dia tidak sekedar murid-muridnya itu menikmati kesembuhan dari dia, tapi dia juga ingin murid-muridnya itu menjadi game changer. Menjadi game changer dalam hidup ini. Saudara, masih ingat gak kata ini saudara? 6, 7. Kesel gak sih kalau anak saudara, cucu saudara, lalu kita tiba-tiba lagi ngomong, lalu dia jawab kita, 6, 7. Kesel gak sih? Saudara, kadang-kadang saya bikin kesel anak-anak muda untuk kata ini, 6, 7. Mereka juga kesel sebenarnya. Ini kata saudara tidak ada artinya. Ini muncul ketika seorang artis gitu Skrilla pada tahun 2024 memunculkan satu lirik lagu dan di dalam lirik lagu itu ada 6, 7. Lalu muncul 6, 7 itu di dunia basket. Lalu semua taruh di TikTok, taruh di Instagram 6, 7. Artinya ada nggak? Nggak ada. Nilainya ada? Nggak ada. Tapi semua anak-anak, bahkan pastor sendiri ngomong apa? 6, 7. Artinya nggak ada. Tapi 6, 7 itu saudara, jadi game changer. Mempengaruhi semua orang loh. Ya mungkin kalau om tante yang ada di, cici koko yang ada di kebaktian pagi, mungkin tidak terlalu connect dengan ini, nggak apa-apa. Tapi saudara perlu tahu, ini telah mempengaruhi hidup anak saudara, hidup cucu om dan tante. 6, 7. Game changer ada di sana saudara. Dan ketika kita membaca Lukas pasal 6, 27 sampai 42, ada berbagai macam yang Yesus inginkan terjadi dalam hidup muridnya. Agar mereka menjadi game changer dalam dunia mereka sehari-hari. Di sana dikatakan kasihilah siapa? Kasihilah siapa? Kalau kasih musuh jadi game changer nggak kitanya? Game changer dong. Karena tidak sesuai dengan value dunia. Berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Biasanya kalau orang benci kita itu kita apain enaknya? Gini deh. Siapa di antara kita hari ini yang tidak punya musuh? Angkat tangan. Puji Tuhan. Bebanmu ringan, Cirima. Siapa yang di antara kita yang tidak punya orang yang kita benci? Tidak punya. Nah lo. Berarti semua jemaat, kita punya jemaat, mereka punya musuh. Tapi justru saudara, di waktu itu adalah kesempatan bagiku untuk apa? Jadi game changer. Kasihilah musuhmu itu bukan sesuatu yang gampang. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu itu bukan perkara yang mudah saudara. Apalagi kalau Yesus kata, murid-muridku, berkatilah orang yang apa? Yang mengutuk kamu. Dia udah jelek-jelekin kita, dia udah kata-katain kita, pokoknya dia sudah jadi warta berita di segala macam berita. Ngutuk kita, mati aja itu orang.
Tapi Yesus bilang, enggak. Gak bisa balas dengan katakan, mati aja itu orang, enggak. Yesus berkata apa? Berkatilah. Game changer bukan? Ketika Yesus jangan menghakimi. Jangan menghukum, ampunilah. Kalau dalam konteks Roma pada waktu itu saudara, pengampunan itu hampir nol. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah orang. Jangan menghukum, jangan menghakimi. Apa artinya saudara? Jadi game changer. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini menjadi menarik ketika Paulus mengemphasize, ketika dia mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kamu mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa bawa pulang dari bagian ini? Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk menjadi baik saja. Suka dengan orang baik gak? Gini saudara, kalau saudara punya teman meninggal dunia, testimoninya biasanya apa? Oh nggak punya teman juga, jadi punya musuh. Sekarang nggak punya teman. Testimoni orang selalu apa, saudara? Orangnya baik banget ya. Tapi ingat baik-baik, saudara. Yesus tidak hanya ingin orang percaya menjadi orang baik saja. Ia memanggil kita menjadi game changer dalam hidup kita masing-masing. Dengan konteks bagian ini. Berkat untuk dibawa pulang, saudara. Pengikut Kristus menjadi game changer bukan karena strategi atau kecerdikan duniawi. Ingat ini baik-baik. Bukan karena kita punya strategi, aku bisa membranding diri gue. Aku punya cara membranding diri saya sebagai orang yang baik. Enggak. Yesus memanggil kita menjadi game changer bukan dengan strategi atau kecerdikan duniawi. Tetapi karena hidup kita itu apa sih sebenarnya? Mencerminkan kasih Allah. Mencerminkan pengampunan. Mencerminkan apa? Kerendahan hati sehingga kita tidak menghakimi. Dan mencerminkan apa? Keadilan. Pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti apa? Seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, dua pesan ini saya berikan kepada jemaat. Untuk naik level dalam hidupmu. Rely on God. Rely on Him. Dan yang kedua, jadilah game changer dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami punya segudang kelemahan, kegagalan. Ampunilah kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu, kepada kami semua. Untuk sungguh-sungguh bergantung, bersandar penuh hanya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan hidup kepada kami. Dan pakailah kami Tuhan. Untuk menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Dalam pengampunan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kemurahan hati-Mu. Jadikanlah kami menjadi game changer dalam hidup kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam gereja kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin.